Oke teman-teman semua, malam ini Pandu bakal eksplor tempat salah satu hutan wilayah Pangeran Dalem di sini teman-teman ya. Di sini ada salah satu Mbah Dayat yang menghuni di daerah sini kalau kurang lebih 5 tahun silam. Kita mencoba untuk meminta edukasi sejarah awal beliau menempati tempat tinggal di wilayah hutan sekitar teman-teman ya. Jadi ikutin perjalanan Pandowo. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Kalian nikmati dan kita bakal meminta sebuah edukasi sejarah cerita beliau. Kenapa beliau bisa menempati lokasi sini teman-teman ya. Jangan lupa malam ini Pandowo bakalan OTW ke lokasi teman-teman. Di malam hari ini Pandowo bakalan melakukan sebuah eksplorasi. Sumpah, jujur teman-teman ya, ini juga gua akuin banget, ini juga kanan kirinya hutan semua teman-teman ya. Dan kalian bakal bisa melihat kok ketika saat cover intro depannya nanti. Sumpah teman-teman ya, beliau nih berani banget menempati sendirian di sini. Assalamualaikum. Hutan loh guys, teman-teman, demi apapun loh. Kalau di sini hutannya hutan pinus teman-teman ya. Banyak hutan pinus di sini. Insya Allah. Kita langsung jalan karena juga agak lumayan jauh banget teman-teman jalannya ya. Untuk menemui beliau ini cukup, sumpah jauh banget loh lokasinya. Ya Allah. Capek guys teman-teman. Dan ini pertaniannya orang-orang sekitar teman-teman ya. Dan beliau juga bercocok tanam di sini seperti singkong, seperti halnya jenitri, seperti cengkeh, wilayah sekitar teman-teman ya. Kayak Simbah Dayat itu juga seperti halnya juga sama. Juga beliau juga bercocok tanam di sini teman-teman ya. Tapi keren loh teman-teman ya. Di sisi lain beliau itu sendirian. Bayangkan guys, kalau untuk keluar dari di daerah sekitar hutan ini teman-teman ya, jujur itu cukup jauh dan lumayan teman-teman ya. Assalamualaikum. Aku bawa santai ya teman-teman ya. Nih aku turun loh guys. Untung nggak hujan. Kalau hujan kita nggak bisa masuk guys. Jalannya jalan setapak soalnya nih. Kalian bisa ngelihat jalan setapak ya teman-teman ya. Waduh, jalannya jalan setapak guys. Tapi nanti kita kalau hal-hal mistis teman-teman ya, cerita itu kita meminta sama Mbah Dayat langsung untuk bercerita di sini. Teman-teman jujur ya, untuk lokasi ini banyak yang bercerita. Kalau di daerah hutan sini memang agak wingit guys, agak angker. Dan disampaikan sama orang-orang desa atau orang kampung guys, memang ada hal-hal mistis yang ada di hutan ini teman-teman. Nah beliau ini kayaknya bercocok tanam di sini teman-teman ya, hingga beliau. Assalamualaikum. Wow, kemana cuy? Dia bercocok tanam di sini teman-teman. Ini bagian daerah kehutanan yang bagian ditebang guys, hutan pinus ya. Wah, astagfirullahaladzim, licin guys. Licin demi apapun licin. Assalamualaikum. Ini malam. Ya Allah. Licin teman-teman. Semoga aja nggak hujan ya guys. Kalau aku masuk sini hujan, kacau guys teman-teman. Nggak bisa balik dong gua. Kalau ini hujan nggak bisa balik teman-teman, serius. Assalamualaikum.
itu kayaknya lampunya teman-teman. Kan di sini bukan ada lampu, cuman beliau mungkin pakai aki ya teman-teman ya, untuk menyalakan atau pakai tenaga surya di sini. Assalamualaikum. Itu kota teman-teman ya, di atas pegunungan ya. Innalillahi, lampunya mati guys. Swear slow lampu mati teman-teman. Sabar ya, tiba-tiba senter gue mati teman-teman. Slow senter tiba-tiba mati sendiri teman-teman. Aneh, baterai penuh aku cas kok mati. Nggak lucu dong. Loh, kemana ya rumahnya beliau ya teman-teman ya? Rumahnya di daerah mana ya? Di daerah mana rumahnya teman-teman? Kita ikutin aja teman-teman. Guys, sorry mati perjalanan teman-teman, nggak tahu tiba-tiba senter tuh mati sendiri guys. Aneh loh. Ya, baterai itu penuh, aku cas seharian. Karena tujuan saya malam ini tuh kesini teman-teman ya. Tapi tempatnya di mana aku belum tahu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hutan loh guys, kanan kirinya guys. Serius. Kayak ada yang ini manggil aku teman-teman. Tapi ya nggak tahu ya siapa ya. Assalamualaikum. Swear demi apapun, jauh banget guys. Jauh demi apapun. Beliau ini udah bertahun-tahun guys di sini guys, makanya kita nanti nanya apa yang dialami oleh beliau ketika saat dia bertahun-tahun di sini. Adakah kisah yang lain, kejadian yang lain? Kenapa beliau bisanya di tengah hutan seperti ini? Kita minta suatu motivasi sama beliau nanti teman-teman ya. Explore itu bisa menyakup semua teman-teman ya. Explore itu bukan mencari setan aja, namun kita bisa explore meminta suatu edukasi, meminta segi pengalaman. Ih, gue sudah pakai jendal jepit men. Ntar. Ih, ada suara mungkin di sana kah rumah? Oh, gue yakin di sana rumahnya itu teman-teman. Jauh dong berarti teman-teman ya. Nah, berarti jauh dong. Ntar guys. Ada dua jalan. Oh ini. Oh itu lampunya guys. Sana guys. Itu lampunya. Wih. Keren men, licin guys. Jalannya setapak teman-teman ya. Jalan setapak. Ya Allah licin teman-teman. Oh, jalannya jalan setapak guys. Innalillahi. Udah gebul. Sendalku udah gebul. Ih, tanahnya licin teman-teman. Slow. Licin ya guys. Licin teman-teman, jalannya jalan setapak guys. Wih. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Licin teman-teman. Sorry. Licin. Ya Allah. Assalamualaikum. Innalillahi ya Allah. Licin masalahnya. Innalillahi. Tuh kan. Oh, guys, mau jatuh nih, jalannya licin banget. Jalannya licin banget soalnya teman-teman. Oh ini rumahnya teman-teman. Assalamualaikum, ini rumahnya guys. Udah ketemu nih rumahnya teman-teman. Wow. Ini rumahnya teman-teman. Aduh, kita bener-bener hutan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, masih alam banget ya.
Ini ada pisang. Wah, ini ada tremos. Tuh, oh sama ibunya ya. Sama Mbah nih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita minta bincang-bincang sama Mbah sebentar ya guys. Berjalan dari atas ya turun sampai ke bawah melewati hutan-hutan atau alas kalau orang Jawa bilang ya. Sekarang Panda udah ketemu Pak Dayat ya, Iya. atau Mbah Dayat. Mbah Dayat. Nah, Mbah, saya mau nanya, sampean ini udah tinggal di sini berapa tahun? Sekitar 2016. 2016. Iya, berapa tahun itu 2016 nya? Berarti hampir 6 tahun, Mbah. hampir 6 tahun ya. Sebelum ini kan udah agak mendingan ya hutannya. Iya, Mbah. iya, Tapi iya. dulu ketika saat sampean ini Dulu hutan belantara. hutan belantara Ya, ya. saya Mbah? pertama kali ini buka di sini. Oh, pertama kali buka Iya. di sini, Mbah. Jadi Ya? itu kan sebenarnya hutan perhutani. Oh. Itu sebelah dulu itu masih semak-semak, masih sukar dilewati dari Lewati, iya. Mbah. Nah, Simbah kenapa lebih nyaman di hutan, Mbah? Ya, saya namanya orang sudah tua. Daripada hidup di perdesaan, jadi cari kerjaan juga susah. Saya mendingan hidup di hutan, ayem rasanya, nggak ada gangguan apa-apa. Gitu ya, Mbah ya. Iya. Jadi nanya Mbah ya seputar perjalanan hidup, Mbah. Oh, saya perjalanan itu panjang, Mas. Iya, Mbah. Waktu dulu aku baru nikah, itu susah. Orang nggak punya, Iya, Mbah. contoh orang nggak punya lah. Mau cari makan juga susah. Kerjaan nggak ada, nggak punya kerjaan apa-apa. Bisanya hanya buruh tani. Cara orang desanya buruh ngode macul. Oh, macul nyangkul, Nah, Mbah ya. iya, nyangkul. Nyangkul. Dan di samping itu, saya lama-lama nyangkul itu juga penghasilan untuk ngurusi keluarga itu Nggak cukup. kurang, nggak cukup, penghasil nggak seberapa gitulah. Lanjut, saya mikir lagi, jadi bagaimana caranya cari tambahan. Lah saya cari tambahan itu, Mas, nggak malu nggak apa, pancen bisanya begitu. Saya ke hutan cari suluh lah. Cari suluh. Suluh kan tahu nggak? Aku nggak tahu. Kayu, oh ya, kayu. Nah, kayu bakar. Kayu bakar, nah, kata orang Jawa rencek ya, Nah, Mbak, ya ya? rencek. Ah. Aku pikul, aku jual ke pasar. Itu dari Dari perjalanan saya ke pasar itu, pasar Kerakal, kira-kira 2 jam. 2 jam, Mbah Iya, ya. saya mikul untuk tambahan penghasilan sehari-hari. Lanjut, sudah itu saya sampai kira-kira berapa tahun aja lah, lama-lama berapa tahun aja saya anak pada gede-gede, kebutuhan kan tetap belum ada sekolah Iya, ya, iya, jadi hasilnya minim sekali. Nah, waktu dulu saya bengong bagaimana caranya jalan hidup bisa memenuhi kebutuhan istri anak. Nah, setelah itu terakhir nggak jualan suluh, aku terakhir nggak jualan rencek. Iya, rencek. Saya pulang dari Kerakal itu pas banget tempatnya di sekolahan Plumbon. Oh iya, iya, Pak. Itu kan tahu sekolah Plumbon pas Ya, Pak. Plumbon Pesawan. Ya, Nah, ya, itu tahu, Pak. ada orang Tasik Orang Tasik. jualan. Mm-mm. Itu rame-rame pada berhubung di situ anak-anak sekolah ini jualan. Saya waktu itu nggak tahu jualan apa, jadi saya mendekati itu nanya sama orang itu, Mas, itu jualan apa? Orang teman anak-anak. Ini Pak jualan cilok. Jualan cilok. Nah, itu Iya, cilok jualan ya. Cilok. Cilok saya nyicipin, saya beli. Iya, iya, Pak. Lanjut, sudah saya beli nyicipin, aku nanya-nanya, ini masanya gimana, caranya gimana. Dikasih saran dari sana, Resep ya, biar Pak, ya? dikasih resep. Lah, resep selanjutnya ini, jadi Pak kalau mau jualan ini Pak bikinnya di nanti aja, nanti si bapak beli aci
5 kilo ya berapa lah nanti 5 pokoknya resep itu jumlahnya 5 kilo. Kalau mau pakai dagingnya itu seperempat, yang itu sudah bagus lah seperempat, tapi yang daging kerowodan itu ciloknya lebih enak. Lah seterusnya saya itu gilingnya di mana Mas? Di Kebumen, tempatnya Mas Budi, dekat terminal dulu di ya? situ ya. Berapa tahun yang lalu lah ya? Berapa tahun yang lalu saya nyampe sana bikin. Nah, saya bikin, pulang dari situ saya masak. Saya ikutin saran dari orang jualan itu, ikutin ya saya. Oh ya, saya ikutin. Pulang dari pasar, ini bini saya suruh masak, bini kayak begitu. Pagi-paginya aku jualan di sekolahan. Jadi mikul Mas. Di Mikul, sekolahan berkeliling mikul. Waktu dulu ya sih saya sih nggak bisa pakai sepeda, apalagi pakai sepeda motor. Ya orang-orang dulu Nah lah ya. iya, aku keliling setiap sekolahan di SMP, di MI, di MTS aku keliling. Lah sekolahan kan cuma nyampe jam ada batasnya. Iya, iya. Sore aku keliling juga perkampungan, perjalanan nyampe di daerah Kalikemong. Saya keliling nyampe sedina. Lah itu pandangan saya waktu dulu sudah ini rasanya sudah sehari-hari ada pemasukan. Lanjut waktu itu beberapa tahun, udah lama sekitar nyampe 30-an tahun Mas, saya jualan kayak begitu. 30 tahun Ya, ada ya? 30 tahun ada. Kalau nggak percaya itu teman-teman Kalikemong juga sudah pada tahu lah. Iya, iya Pak. Iya. Di samping itu dengan es dawet sama dawet. Jadi, Mikul juga? Nah, mikul juga separoh. Selayan itu kan ya, selayan. Satu cilok, satu dawet. Nah, satu cilok, satu dawet. Itu mikul Pak Iya, ya? mikul. Itu Berarti masih jauh Pak ya? jauh tuh ya, perjalanan saya 2 jam lah. Alias ke Kalikemong nyampe lancar. Udah 2 jam. Lah lama-lama yang namanya Hidup Pak ya? hidup itu sudah mandan rada mending lah. Jadi sehari-hari Ada pemasukan, ada pemasukan buat keluarga, buat anak pada sekolah nyampe Udah pada lulus. ya nanti pada lulus nyampe SMP. Alhamdulillah nyampe SMP saya pikir lagi, oh sekarang ini apalagi wong sing namanya orang hidup harus sabar. Harus tawakal. Iya Pak. Caranya nyari nafkah yang penting halal. Iya. Kayak pendidikan saya. Lama-lama aku kok rasanya ini sampai tua menghabiskan nafas saja sudah rasanya nggak karu-karuan kalau mikul. Ya, maksudnya mikul Pak ya? Nah, iya masalahnya mikul Berdagang terus. sambil Ya, memikul Bapak Dayat memikul ini guys. kemana-mana mikul. Rasanya kan sudah Jadi tidak. jerih payah Iya, kehidupan udah udah saya alami lah. alami lah Pak ya. Iya, jadi selama mikul aku sudah rasa payah. Terus aku pikirannya bingung mau buka ladang juga. Harus modal besar. Nah modal besar nggak punya ladang. Nggak punya ladang ya Pak. Iya. Nah waktu tahun 2015 itu kok dilalah, namanya dilalah itu ya. Orang Wadas Malang itu ini nawar ladang. Iya. Yang ini saya buka ini. Oh, jadi Bapak buka ini di tempat ini Nah sekarang. ya ini buka ini 2015 itu orang nawar ladang. Ning Pak anu ya butuh lemah apa ora? Ya keprige sih apa karena kanu butuh nukur tidol niku yang Wadas Malang namanya Pak Yahudin. Nawari ladang. Nah, Pak, ya. nawari ladang. Jadi aku ya butuh nih orang duit keprige. Yang golet. Ya wis si kono bae. Nek nyung butuh ning siki ora duit. Engko ana duit semending tak kredit keprigen. Ya ora apa-apa, sing penting engko janjine pirang tahun
terakhir kudu lunas ya insya Allah. Berarti prihatin Pak ya. Nah ya, Prihatin ya Mbak ya. masalahnya gini, aku ngeridit ladang itu masih ada sisa-sisa penghasilan jerih payah saya mikul dapat sama Cilok. cilok. Iya, iya. Ya, jadi sehabis kredit lunas aku berhenti. Berhenti sini, Nah, Pak, ya? aku terjun Ke pertanian. tanam Jenitri. Nah, tanam senitri, tanam cengkeh, itu tanaman pokok. Iya. Duren, ada jambu juga, jeruk. Nah, tanaman tumpang sarinya Ada pisang. ada pisang, singkong, jahe, itu ada porang. Sekarang masih porang jahe. Jadi motivasi Bapak ini Nah, iya. supaya bisa dijadikan ya seperti saya juga bisa mengambil suatu hikmah dari perjalanan Ya, sampean. alhamdulillah. Jadi itu keluh kesah dari perjalanan Pak ya. Yang paling pahit menurut Bapak selama masa kehidupan pernah mengalami kesulitan Pak? Pernah juga. Yang paling susah itu waktu dulu jualan, itulah saya rasakan jualan kayu bakar. Iya, Itu kayu bakar. paling susah. Paling susah Pak. Iya, tapi tak saya wong namanya orang hidup itu mungkin ngalami susah, mungkin juga ngalami senang gitu ya. Saya nggak merasa susah, tapi pikiran saya bagaimana caranya orang hidup seperti teman-teman gitulah. Walaupun susah tetapi Walaupun dibuat iya, tetap adem ayem. adem ayem, rasa saya begitu. Jadi nggak dipikir susah, nggak apa, nggak ada malu, nggak ada payah, istilahnya kesel nggak ada. Semangat, Saya tetap Pak, ya. semangat cari uang untuk ngurusi keluarga, apalagi anak masih kecil, pada sekolah, pada butuh jajan. Saya semangat sampai sekarang juga semangat kerja, hidup di perkebunan, di hutan semacam ini saya Semangat Pak. semangat juga. Enggak ada putus asa. Selama sampean di sini udah mau hampir 6 tahun Mbak ya. Tapi 6 tahun. Apakah ada kejadian entah dari kejadian mistis atau mengganjal dari keseharian jalan bermalam di sini Pak? Nek kejadian itu secara lihat saya nggak ada Mas. Adanya suara. Suara apa aja itu Pak? Suara itu orang pada nangis, pada rame-rame, kadang-kadang ya sorak-sorak. Itu kan sebelah saya ada istilahnya cara gemiene nih, cara dulunya Iya, itu dulunya, ya. iya. Cara dulunya itu ada kuburan yang Kuburan. namanya kebon dalam. Itu wingit sekali Mas cara dulu. Itu kan Angker gitu Pak ya? angker ya wingit. Berarti nggak jauh sama sini Pak? Enggak, paling-paling ada 100 meter. Dari sini? Ya dari sini 100 meter. Berarti suara Saya dengar merinding ya, Pak? betul itu Mas. Enggak bohong. Ada orang Kali Kemong aja yang namanya orang Kali Kemong nginep waktu dulu. Itu di situ nggak mau, nggak berani ya? nggak berani. Jadi suara nangis. Iya, dan kan kadang-kadang ada, tapi ya kadang-kadang namanya suara-suara kayak begitu kan. Jadi Kadang apakah itu semacam di kuburan, apakah ya namanya nangis, kan sebuah kuburan Pak ya? Iya. Suara nangis ya itu menurut Bapak itu ya, menurut Bapak pribadi itu gimana Pak? Suara tangisan seperti itu. Apakah minta didoakan? ya Bisa jadi Pak ya? saya sindonga lah maca ayat kursi gitu ya. Kalau ada suara kayak macam itu memang saya ya bisa-bisanya ndonga biar saya badannya tenang gitu. Kalau enggak ya sih sampai sekarang juga Kadang masih ada. Masih suara Iya Pak? masih ada suara lagi bulan. Minggu-minggu belakangan itu juga Masih Pak? masih ada. Makanya merinding Iya. ya Pak. Terus Jadi ya, setelah suara-suara seperti ada kejadian binatang apa yang pernah Bapak lihat di sini? lah binatang waktu dulu Ya, jenengan rokok Rien. Dok, ngerokok biar kesannya santai. Guys, biar bapaknya ngerokok atau minum dulu ya sambil aku bercerita. minum bae lah. Ya. Sambil memberikan sejarah cerita beliau di sini ya teman-teman. Bapaknya juga memberikan sebuah motivasi dari perjalanan hidup hingga sampai di sini nih banyak sejarah lika-liku Pak ya. Iya. Jadi setelah kejadian kayak nangis, kayak minta tolong dan yang lain, adakah binatang yang Bapak serupai? Entah itu binatang beneran atau berbau gaib. Gitu Pak. Nah, waktu dulu aku baru 2 tahun di sini. Aku buka lahan di sini 2 tahun. Itu kan masih nanam padi sama jagung. Aku di sini ya terutama itu menjaga
babi hutan, Oh, hutan banyak mas. masih banyak sini, Pak, Dulu ya? masih banyak, sekarang masih ada. Masih juga ada. Masih ada. Makanya saya kalau malam itu berkeliling, istilahnya ngusir itu Babi itu ya. babi hutan itu. Lah waktu itu pas malam Rebo, entah tanggal berapa itu pas malam Rebo. Itu pas saya keluar dari gubuk, itu saya pakai baterai itu kan, baterai inilah semua tanaman aku baterai ini semua. Biasanya kalau babi itu ya kewan lain kena sorotnya baterai itu Kabur, Pak, ya? kabur lepas, tapi Ah. itu kan nggak lepas. Saya panjer juga, saya terus panjer nyampe saya itu bangunkan neneknya, suruh Bangun mbahnya ini ya? nah ya suruh Mbah Putri ya? suruh bantu pakai baterai, itu masih ngelawan mas. Jadi malah matanya itu saya besar Makin besar, makin iya besar, makin besar, makin besar, leb nyampe sekitar 3 detik saya ketakutan, baterai saya Dimatikan. dimatikan. Oh. Lah setelah dimatikan kira-kira 3 detik, 3 detik saya uripkan lagi. Nyalakan lagi. Itu iya nyalakan lagi, masih ada di situ, tapi itu sudah berjalan. Itu sosok apa, Pak? Nah, apanya? Sosoknya itu apa, Pak? Yang Bapak lihat? Ya itu harimau. Oh, harimau. Harimau. Besar harimaunya. Harimau yang besar lah, yang Apa warnanya? warnanya kuning hitam. Itu lagi jalannya itu bagus mas, ndul itu ya. Sebenarnya kayak itulah, jalannya pelan, enggak langsung lari, enggak. Matanya juga masih hidup di situ, masih kelihatan nyala matanya harimau itu pas di wadas itu. Enggak jauh dari sini juga, Pak? Enggak, paling berapa meter, 50 meter lah, enggak ada. Itu tuh wadas itu ke atas ke situ. Saya baterein terus sampai ke sono. Nah, setelah itu aku bilang sama orang sini, sama namanya penghuni lama di sinilah, namanya Pak Nur itu, sebelah pahal saya. Aku cerita ya memang Pak, enggak pernah sebulan lewat, tapi setiap tahun pasti lewat itu. Pasti jalan ceria, pasti lewat jalan itu. Cara ininya apa namanya? Ngundangnya? Nah, cara jalan itu panen jalannya hewan itu dari Gebog Mulung sampai situ lewatnya sono. Nyampenya situ Bukit Banda. Bukit Banda itu yang sekarang buat piknikan itu lewatnya panen situ. Gitu, Pak. Lanjut ke sana ke atas, namanya kontrak itulah, atas telepok lah, kontrak apa itu sih, Suwuk itu, Pak, nyampe Suwuk ya. Biasanya sampai begitu. Memang itu barang-barang kayak gitu ada 2, yang satu hitam, yang satunya kuning hitam. Jadi 2, Pak, ya? 2 ya. Itu Bapak pernah ketakutan gitu, Pak? Iya, pernah ketakutan. Lari deh, Pak, ya? Ya sih, saya nggak lari. Nanu di sini di gubuk sih. Oh, bisa ketakutan ada lah. Iya, ketakutan pasti ada, tapi saya nggak lari. Saya di gubuk, jadinya itu saya baterai diuripkannya juga dari gubuk mau keluar, mau lang-lang lah. Oh, iya. Mau ngusir babi hutan itu. Jadi pernah mengalami sesuatu hal sampai seperti itu, Iya, Pak, ya? pernah. Tapi kan waktu dulu masih hutan semua, nggak ada, belum kayak begini, belum. Masih hutan lah. Semua hutan. Semua Pak. hutan. Aku di sini di tengah hutan. Sendirian, iya, Pak, sendirian ya? di tengah Kan hutan. luar biasa. Jadi motivasi, Pak, ya, terakhir sampaikan kepada sahabat-sahabat yang nonton, motivasi Ya, buat masih yang muda-muda, untuk kita sendiri jangan patah semangat, lelah, itu berikan motivasi dari Bapak. ya. Jadi jenengan, Mbak. Ayolah, para anak cucuku, para muda-muda, jangan patah semangat kerja, semangatlah kerja yang kuat, semangat kerja yang kuat, beribadah, berdoalah Amin. sama Tuhan Yang Maha Esa. Moga-moga
dikabulkan apa Amin. yang jadi cita-cita Anda, anak cucu kita semua. Amin, amin, amin. Kasih Pak ya atas Ya. Edukasinya, sampaikan kepada sahabat-sahabat. Semoga Bapak sekeluarga juga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, Amin. dan istilah kata kedepannya siapa tahu ya sahabat-sahabat kita mau ada yang datang ke sini untuk berbincang-bincang sebatas cerita sejarah di masa lampau. Amin. Di sini memang dulu masih hutan belantara Pak. Hutan belantara. Saya pun nanya sama warga sekitar tuh memang dulu hutan Hutan belantara. belantara di sini. Dan saya mendapatkan informasi kalau Mbah Dayat itu sosok orang-orang yang apa namanya istilah kata kekeh untuk bekerja, Iya. tidak patah semangat. Itu juga Tidak dari patah. masyarakat. Makanya sampai sini saya salut dengan motivasinya Iya, Pak, amin. dengan Mbah. Iya. Oke, kita akhiri teman-teman ya. Buat semuanya pesan dari Mbah Dayat atau Pak Dayat, jadikan kita motivasi buat muda-mudi semua. Jangan patah dan semangat. Pokoknya jangan patah untuk kita mencari nafkah untuk keluarga kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.